Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan fiqhul asma'il husna. Kita sudah sampai atau menyebutkan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Antara lain lafzul jalalah Allah, masuk di dalamnya nama ilah. Yang ketiga yang sudah kita petik apa? Ar-Rabb. Kemudian terakhir yang kita ambil adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dihafal, dihitung, dipahami setiap kandungannya, dan yang terpenting seorang hamba bagaimana beribadah kepada Allah dari kandungan nama tersebut. Sebagaimana dia tahu Allah Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, maka ada nilai ibadah yang dia kerjakan, yaitu apa? Ar-Raja, berharap. Jadi hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang luas. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita ambil satu nama, yaitu Al-Hayyu. Nama apa? Al-Hayyu, yang artinya maha hidup. Berarti sudah berapa? 6 ya. Kalau lupa murojaah lagi. Alhamdulillah, di masa kini Allah Subhanahu wa taala betul-betul mudahkan sarana seorang meraih ilmu. Allah mudahkan media-media yang ada dimanfaatkan untuk menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Al-Hayyu datang bergandengan atau beriringan dengan Al-Qayyum pada 3 tempat. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang ma'ruf dengan ayat apa? Kursi. Allah katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat pertama dalam surat Al-Baqarah 255 yang Allah gandengkan nama Al-Hayyu dengan apa? Al-Qayyum. Yang kedua dalam surat Ali Imran ayat ke-2. Setelah Alif Lam Mim Allah katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Digandengkan antara Al-Hayy dengan apa? Al-Qayyum. Insyaallah ta'ala Al-Qayyum kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tempat yang ketiga, nama Al-Hayyu yang bergandengan dengan Al-Qayyum dalam surat Thaha ayat 111. Thaha ayat berapa? 111. Allah katakan wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyumi. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyumi. Anat artinya tunduk. Ya, wajah-wajah tunduk terhadap zat yang maha hidup dan kepada Al-Qayyum. Nanti ada beberapa makna dari Al-Qayyum. Yang tadi belajar taisir nahu. Pada ayat 2 yang pertama disebut Al-Hayyul Qayyumu pakai dhamma. Kemudian yang pada surat Thaha Lil Hayyi Al-Qayyumi. Berarti ilmu apa yang bermain? Ilmu nahwu. Ya, karena nahwu itu fokus di harokat apa? Akhir. Katanya sama, Al-Hayy. Cuma yang tadi dibaca Al-Hayyu, yang ketiga dibaca apa? Al-Hayy. Itu nanti yang berperan ilmunya apa? Nahwu. Paham? Jadi Al-Hayyu dan Al-Qayyum datang bergandengan pada 3 ayat. Apa saja tadi? Al-Baqarah 255,
Ali Imran ayat kedua, dan apa? Toha 111. Dan sebagaimana kaidah yang lalu, setiap nama pasti mengandung sifat. Ingat-ingat, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Maka nama Allah Al-Hayyu, di dalamnya ada penetapan sifat Al-Hayatu. Apa hayatu? Hidup. Sifat untuk Allah, sifat hidup yang sempurna. Berbeda dengan sifat hidupnya makhluk. Makhluk juga punya sifat hidup, tapi hanya berserikat dalam lafaz dan makna umum. Yaitu apa? Lafaznya hayatun, artinya apa? Hidup. Tapi hakikatnya jangan disamakan dengan hakikat hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami ya sampai sini? Jadi kesamaan itu hanya dalam pelafatan dan arti umum. Misalkan Allah namanya As-Sami'. Apa artinya Sami'? Maha mendengar. Di dalamnya ada sifat Sam'un. Ya memang Sam'un itu bahasa Arab, tapi ketika diterjemahkan bahasa Indonesia artinya apa? Dengar. Mafhum? Dengar apa artinya? Ya dengar. Begitu juga Sam'un di sisi orang Arab. Kalau ditanya Sam'un apa artinya? Ya Sam'un. Maksudnya apa? Mendengar. Manusia mendengar nggak? Mendengar. Mafhum? Jadi berserikat sama dalam hal lafaz yaitu Sam'un, dan artinya memiliki arti yaitu mendengar. Adapun hakikatnya tidak boleh disamakan antara sifatnya Allah dengan siapa? Makhluk. Ini kaidah dasar yang harus dipahami di dalam memahami al-asma wa sifat. Karena ada orang yang akalnya rusak, mengklaim orang yang cerdas, ahli filsafat, ya doktor, profesor. Ketika kita tetapkan nama untuk Allah atau sifat untuk Allah, berarti sama dengan makhluknya. Sehakikat-hakikatnya sama katanya. Ini batil. Ya. Gak usah pakai dalil Al-Quran atau hadis, ya secara akal saja. Yang A punya sifat mendengar, yang B punya sifat mendengar. Apakah sama sifat mendengarnya antara si A dan si B? Beda. Ini yang satu agak budek dikit ini. Harus diamain dulu, diteriakin dulu. Kalau yang satu Masya Allah, ya jeli sekali pendengarannya. Orang ngomong kecil aja ngomongin gua lu ya. Beda-beda levelnya. Ini yang apa? Masih satu jenis, itu manusia-manusia. Sama-sama makhluk. Misalkan juga, ya kita manusia punya kekuatan. Punya kan kekuatan? Masa iya nggak punya kekuatan? Nggak bisa jalan nanti ke sini. Ya, apakah sama kekuatan si A dengan si B? Beda. Makanya ada perlombaan angkat apa? Angkat besi, angkat beban. Ada yang mampu sampai 100 kilo, 120 kilo, ada yang nggak sanggup. Nah sekarang yang beda spesies, ini manusia, ini semut. Semut punya kekuatan nggak? Punya, dia bisa ngangkat apa tuh makanan, dia bisa ngangkat sisa mungkin bekas makan gorengan, diangkat sama dia. Apakah sama sekarang kekuatan manusia dengan semut? Beda. Tapi berserikat dalam lafaz yaitu kuat dan makna umum. Tetapi hakikatnya tergantung disandarkan kepada siapa. Disandarkan kepada manusia ya sesuai dengan manusia kekuatannya. Disandarkan kepada semut ya sesuai dengan kekuatannya semut. Begitu juga ketika disandarkan kepada Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak serupa dengan makhluknya. Gitu. Indah sekali, mudah, simple belajar apa? Al-asma wa sifat. Apa yang Allah tetapkan dari nama, tetapkan. Apa yang Allah tetapkan dari sifat, tetapkan. Selesai. Di dalam nama Al-Hayyu ada sifat hayatun, sifat hidup yang sempurna. Tentunya sekali lagi tidak serupa dengan hidupnya makhluk. Kenapa? Karena sifat hidupnya Allah tidak didahului ketiadaan. Beda makhluk.
Tadinya nggak ada, sekarang jadi apa? Ada. Ya, antum adanya tahun berapa sih? Misalkan lahirnya tahun 2000. Berarti sebelum tahun 2000 ada nggak dia? Tidak ada. Berarti dia masbuk bi adam, didahului dengan ketidakadaan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Ya, tidak ada yang melahirkannya, tidak butuh ibu. Allah Subhanahu wa taala nanti digandeng dengan qayyum, berdiri sendiri. Sifat hidupnya tidak didahului oleh ketiadaan. Karena Allah Subhanahu wa taala sifat hidupnya sifat yang maha sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak didahului oleh zawal, hilang atau fana. Hidup terus menerus, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hilang. Berbeda manusia. Lahir tahun 2000 misalkan, apakah akan terus dia hidup? Tidak. Bisa jadi mati di 2050, 2030, disertai dengan apa? Ketiadaan. Dan yang ketiga, tidak akan dibarengi atau disertai dengan naqas dan aib, kurang di dalam masa perjalanan atau tempo hidup. Misalkan manusia dengan pendekatan pemahaman saja. Ya, misalkan Bang Nobel nih hidup sekarang nih. Tadinya nggak ada, sekarang apa? Ada. Apakah kekuatan hidup dia terus levelnya bagus? Enggak. Bisa jadi tadi lagi kecil sifat hidupnya lemah, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, nggak bisa bicara. Lama-lama kuat dia, bisa lari, bisa makan ini, bisa ngomong rasanya. Tapi apakah ini akan terus bertahan? Tidak. Lama-lama mulai keriput, rambutnya mulai apa? Ubanan, pendengarannya mulai apa? Berkurang, matanya mulai apa? Nggak awas, ingatannya mulai apa? Dan seterusnya mulai pikun. Akhirnya hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari ini semua. Tidak didahului oleh ketiadaan, tidak diakhiri dengan zawal, hilang, dan tidak disertai aib atau naqas. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat jelek ini semua. Makanya dikatakan sifat hayanya Allah atau hayatunnya itu sifat kamilah, sifat yang apa? Sempurna. Maka pahami, ketika sifat hidupnya Allah itu kamilah, maka akan berefek pada sifat-sifat yang lainnya juga sempurna. Berarti ilmunya Allah sempurna, pendengarannya Allah sempurna, penglihatannya Allah sempurna, kemampuan Allah, kekuatannya, rahmatnya, dan seluruh sifatnya juga sifat sempurna. Karena ibaratnya sifat hayatun, hidup ini basisnya. Ketika sifat hidupnya ini sempurna, maka sifat yang lain juga apa? Sempurna. Kayak tadi contohnya pendekatan pemahaman. Kalau masih kecil, sifat hidupnya itu masih kurang, sehingga nggak bisa apa? Nggak bisa menangkap dengan baik. Antum pernah ngelihat anak ayam ketika baru lahir, baru netes, matanya gimana? Ketutup kan? Nggak bisa langsung apa dia? Lihat. Atau anak kambing baru lahir, bisa langsung lari dia? Enggak, ngetong-ngetong dulu kakinya. Nanti ketika terus menanjak level kehidupannya makin kuat dia. Semuanya yang ada pada dirinya itu semakin kuat. Maka ketika sifat hidup ini kamilah sempurna, maka sifat yang lain pun sifat yang apa? Sempurna. Beda sama manusia, semakin tua sifat hidupnya makin turun. Maka apa? Pendengarannya mulai apa? Budak. Ingatannya mulai pikun. Dia bingung, tadi udah sholat belum ya? Sholat lagi dia. Nanti nanya lagi, udah asar belum ya? Kata dia belum sholat nih, padahal udah sholat ya. Nah itu kenapa? Karena hayahnya itu sifat hidupnya naqas, kurang. Sehingga sifat-sifat lainnya pun ikut kurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayatun kamilatun.
sifat hidup yang sempurna. Maka akan ada sifat lain pun sama menjadi sifat yang sempurna. Berarti ilmunya Allah sempurna, pendengarannya Allah sempurna, penglihatannya Allah, kudrahnya, iradahnya, rahmatnya, dan lain-lain dari sifat. Maka sekali lagi, sifat hayatun ini seperti basisnya. Ketika ini sempurna, maka sifat yang lain juga menjadi apa? Sempurna. Paham ya? Jadi di dalam memahami asma sifat, pertama nama Allah itu nama yang indah. Kenapa namanya indah? Karena di dalamnya mengandung sifat sempurna. Tidak ada cacat aib dari sisi manapun. Ya, Allah Maha sempurna. Maka ketika kita pahami Allah itu memiliki hayatun kamilatun, berarti juga berefek pada sifat yang lainnya juga sempurna, maka yang seperti ini kondisinya yang berhak untuk disembah, yang berhak dia sujud kepadanya, yang berhak dia meminta kepadanya, apalagi berhak berharap hanya kepadanya, tawakal hanya kepadanya. Karena Allah memiliki sifat apa? Hayatun kamilatun. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkadang ajak atau hadirkan nama ini dalam bentuk menghasung ibadah. Seperti Allah katakan dalam surat Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup. Siapa yang maha hidup? Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengalami kematian. Paham ya? Pahami, ada nama Al-Hayyu. Sifatnya apa? Hayatun kamilatun, hidup yang sempurna. Kenapa hidupnya sempurna? Tidak didahului ketiadaan, tidak ada fana, tidak diiringi dengan aib cacat, maka hidup yang sempurna. Ketika hidup ini sempurna, maka sifat lain juga menjadi sifat apa? Sempurna. Ketika kondisinya seperti ini, maka dialah satu-satunya zat yang hak untuk disembah. Ya? Ini kan fitrah namanya, akal juga. Kalau antum minta tolong, minta sesuatu kepada siapa? Yang mampu, yang hidup. Ya, antum mau teriak-teriak juga tenggelam, misalkan kayak kapal apa yang di Manado itu, kapal Barcelona, ya. Ya, dia mau keluar-keluar juga. Maaf, misalkan minta tolong sama Badawi, minta tolong sama Abdul Qadir. Maaf, apakah selamat ya? Enggak. Karena dia minta kepada sesuatu yang mati, yang tidak hidup. Begitu. Dipahami ya? Ini secara apa? Fitrah. Misalkan antum lagi terkunci di kamar mandi gitu. Ya, secara fitrah, secara naluri, antum minta tolong sama siapa? Yang ada di luar kan, yang hidup. Masa minta tolong panggil telepati, misalkan ilmu apa itu telepati? Supaya apa? Minimal dia kalau bawa HP, ya mungkin dia telepon siapa? Orang yang ada, mungkin disakan. Ya, siapapun dipanggil namanya. Ini fitrah. Dia meminta kepada yang hidup. Makanya kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mufhum ya? Bisa dipahami nih? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, yang maha hidup. Adapun yang mafhum hidup, ammal hayyul ladzi yamut. Adapun yang hidup tapi dia mati. Ya, atau mayit alladzi huwa laisa bihayy, atau jamat, benda mati, tidak memiliki hidup sama sekali. Maka yang seperti ini tidak layak sama sekali untuk diminta, ya, dia beribadah menghamba kepadanya. Misalkan kepada patung. Patung ini punya sifat hidup nggak? Hah? Nggak ada. Dia sendiri yang nyiptain, dia sendiri yang bentuk. Kok dia sendiri yang minta? Kan ini bodoh namanya. Begitu juga, tadinya dia hidup, kemudian mati, dikubur. Minta kepada siapa? Penghuni kubur. Anggaplah dia dengar, nggak bisa apa-apa. Dia juga butuh rahmatnya Allah, dia juga butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga dahulu di dunia beribadah kepada Allah. Maaf, ya sekarang dia sudah mati, tidak memiliki kemampuan. Karena dia mati. Sudah ya. Maaf. Jadi ketika kita tahu Allah memiliki nama Al-Hayyu, mengandung sifat apa? Hayatun, berarti sifat lain juga sempurna sesuai dengan hayat yang sempurna tadi,
maka ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak hidup ya, atau hidup kemudian mati, benda mati, apapun itu ya selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak untuk diberikan hak ibadah. Ya, sesimpel itu sebetulnya konsep dalam memahami tauhid, dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Makanya termasuk penopang seorang hanya beribadah kepada Allah yaitu dengan mempelajari al-asma was sifat. Anggapnya dia itu motornya. Ya, dia bahan bakarnya supaya semakin dia berharap kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Karena dari nama-nama ini kita bisa paham Allah itu maha sempurna. Allah itu maha agung, Allah maha besar, Allah maha segalanya. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Angkat tanganmu, ya, panggil Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya, betul-betul dengan ketundukan, rasa harap yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengabulkan permintaannya dia. Begitu juga Allah tegaskan dalam surat Ghafir, "Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin." Dialah Allah al-hayyu, yang maha apa tadi? Hayyu, hidup. Kemudian dikatakan oleh Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak kecuali dia, itu Allah. Ingat, pertama diiringi dengan nama apa? Al-hayyu, supaya manusia mikir, karena Allah memiliki sifat hidup yang sempurna, berarti apa? La ilaha illahu, yang hak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kasih ataf fad'uuhu, maka mintalah kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa dipahami ya? Mohon ya, semoga nama ini, nama Al-Hayyu, bisa menjadi penggerak motor ya di dalam hati kita, hanya meminta kepada Allah, karena Allah yang maha hidup. Maka sifat-sifat yang lainnya pun sifat yang apa? Sempurna. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sebuah doa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamulah kami berserah diri, wa bika amantu, kepadamulah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepadamulah aku inabah. Inabah itu makna lebih tinggi dari taubat. Taubat itu lepas dari maksiat, istighfar, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berazam tidak akan mengulanginya, menyesalinya. Tapi inabah lebih tinggi dari taubat. Ya, diisi masa kekosongan dia atau setelah taubatnya dia dengan ibadah kepada Allah. Itu namanya inabah. Jadi kalau orang inabah itu sudah pasti ada bertobat. Tapi yang namanya bertobat belum tentu ada namanya apa? Inabah. Ya udah, dia bertobat aja gitu, tapi tidak diisi dengan kebaikan lainnya. Udah, saya berhenti dari ini misalkan. Tapi yang namanya inabah, satu sisi dia lepas semua maksiatnya, kemudian diisi dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Wa bika khasamtu, dan dengan mula, dengan pertolongan mula. Khasamtu artinya membela, artinya ya menolong, artinya juga bisa berperang atau ribut, ya bisa, tergantung konteksnya. Kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW ajarkan kita beberapa ya jenis atau karakter. Pertama, Islam, berserah diri, kemudian apa? Iman, kemudian tawakal, kemudian apa? Inabah, kemudian ada apa? Mukhasamah. Kalau dikumpulkan semuanya terkumpul dalam bab al-wala wal bara, dalam bab isbat dan nafi. Isbat berarti harus siapa? Dihadirkan, nafi berarti harus siapa? Dibuang. Intinya ada bab wala, kecintaan, dan ada bab wara atau apa namanya al-bara, berlepas diri dari kata khasamtu. Jadi dia rela meminta pertolongan kepada Allah untuk memusuhi
bahkan memerangi, memboikot orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ditaruh di paling akhir sendirian. Yang lain kan Islam. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Kepadamu aku berserah diri. Ya, kepadamu aku beriman. Kepadamu aku tawakal. Ya, kepadamu aku apa? Inabah. Dan dengan pertolonganmu aku siap berperang memboikot setiap orang yang memusuhimu. Ini harus ada ini. Ya, sebagaimana konsep la ilaha illallah bukan hanya dia menghadirkan ibadah, meninggalkan kesyirikan, tapi ada konsekuensinya. Yaitu apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Makanya sekali lagi makna Islam adalah apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan ini fitrah. Ya, ketika kita sudah mencintai sesuatu, berarti kita bela. Dan ada sesuatu yang menghancurkan, ada sesuatu yang ingin merusak, maka kita apain? Masa diam aja? Harus diapain? Pertahankan minimal. Kemudian juga apa? Siap untuk membela itu. Walaupun nyawanya, walaupun hartanya. Itu tanda bahwasanya dia betul-betul mencintai sesuatu. Selain membela, dia juga harus apa? Membenci sesuatu yang bisa merusak. Misalkan dalam konsep negara saja. Ya, ada nggak hukuman bagi orang yang ingin menghancurkan negara? Ada nggak, Pak? Ada. Kalau nggak percaya, coba antum bakar merah putih. Diviralin. Masa iya antum nggak dikeroyok? Ya. Ada nggak gitu? Atau menghina simbol negara misalnya? Ada nggak hukumannya? Ada. Mafhum. Apalagi dalam masalah apa? Ad-din, masalah agama. Ada orang yang mengolok-olok Allah, ya, menghinakan Al-Quran, menghina Nabi. Masa diam aja? Padahal ini bentuk kekufuran, bentuk kemurtadan. Maka minimal kalau dia nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan tangan, maka paling kecil minimumnya dengan hati. Yakini kufurnya orang yang mengolok-olok agama, yang melakukan istihza, mengolok-olok agama. Itulah kufur dia dari diri Islam. Kalau ini saja nggak ada, gimana? Bahaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak boikot-boikot lainnya, seperti tidak sholat di belakangnya. Misalkan kita tahu ini orang suka melakukan praktek kesyirikan. Ya, kita lihat dari kehidupan dia sehari-hari, bahkan dia memang ma'ruf pemimpin. Ya, ziarah kubur, suka bertawasul di sana. Mafhum? Maka yang seperti ini modelnya, dia telah melakukan pembatal keislaman. Ya, kalau dia tidak mampu cegah dengan tangannya, tidak mampu cegah dengan lisannya, maka minimal dengan apa? Hati. Yakini kufurnya dia. Karena kita lihat sendiri, kita tahu sendiri, ya begitu juga berita telah tersebar, orang ini memang gembongnya kesyirikan. Ya sudah, nggak boleh sholat di belakang, nggak sah. Ya, para ulama saja silang pendapat tentang sholat di belakang ahlul bidah, di belakang ahlul maksiat. Apalagi ini derajatnya lebih besar dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Yang kita yakin dengan seyakin-yakinnya memang dia tokohnya. Maka tidak boleh bergampangan dalam hal ini. Ya, apa-apa dia masih muslim gitu. Nah, ya maka harus ngerti bagaimana konsep tauhid yang dijelaskan, begitu juga konsep kesyirikan. Maka sekali lagi bukan hanya bab wala, tapi juga ada bab apa? Bara, berlepas diri. Maka dia siap wabika khasamtu. Bisa dimami ya? Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta antudillani. Tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Engkau. Aku berlindung supaya Engkau ya atau tidak menyesatkan aku. Jadi dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat izzah dari apa? Allah menyesatkannya. Yang menyesatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berbuat tidak random. Allah berikan dia hidayah karena hikmah. Begitu juga Allah sesatkan dia karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia berlindung kepada Allah supaya tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya berlindung dari apa? Dari segala macam fitnah.
Karena bisa jadi dengan berbagai macam fitnah, ujian, akhirnya dia tidak kuat, dia tidak tahan, terhempas. Yang tadinya memegang hidayah, sekarang menjadi orang yang apa? Tersesat. Maka dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditutup oleh Nabi, antal hayyu, karena engkau zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Lihat istidlalnya. Ya, kita berislam, mafhum, perlu pertolongan kepada Allah. Beriman perlu pertolongan kepada Allah. Inabah, ya semua ibadah butuh pertolongan kepada Allah. Dan tentu pertolongan minta kepada siapa? Yang maha apa? Hidup. Hidupnya sempurna, berarti sifat-sifat yang lainnya pun ikut sempurna. Dan tidak akan pernah mati. Itu istidlalnya. Jadi Nabi menggunakan nama apa? Antal hayyu. Ini kalau kita resapi betul-betul nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan membentuk sekali lagi karakter yang baik pada diri kita. Ya begitu juga selebihnya. Kalau dia gak kenal Allah, maka bagaimana dia mau beribadah? Maka bagaimana dia mau minta? Maka bagaimana dia mau membentuk keyakinan dia? Bagaimana dia mau menguatkan rasa harapnya, rasa imannya, rasa takutnya? Wong dia gak kenal, akhirnya cuek. Ya, kan begitu ya? Ya secara naluri, secara fitrah. Kalau antum gak kenal sama orang, apa yang antum lakukan? Bodoh amat ya. Ketemu di jalan nih, siapa dia? Nggak tahu lah, cuek aja sudah. Nggak ngobrol, nggak meminta, ya tidak berharap kepada dia. Kenapa? Karena tidak kenal. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan sifatnya, ya orang yang paling ya hatinya ta'alluq, terikat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi setelah kata Nabi, antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah yang maha hidup yang tidak akan mati, wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Hadis muttafaqun alaih. Jadi gak layak minta pertolongan kepada yang mati. Jin, manusia ya bakal mati, maka tidak layak dimintai atau diserahkan ibadah kepada mereka. Paham ya? Semoga bisa dipahami nih. Nama Allah apa? Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Maha hidup. Apa sifatnya? Hayatun kamilatun. Hidup yang apa? Sempurna. Kenapa sempurna? Sekali lagi, tidak didahului ketidakadaan. Tidak ada fana atau hilang, dan tidak disertai aib. Tiga ini sifatnya manusia dan tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sifatnya adalah kamilah, maka sifat lain juga ikut apa? Kamilah. Ketika kita paham ini, maka semua ibadah diperuntukkan hanya untuk siapa? Yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimbingannya tadi dari surat Ghafir ayat 65 atau hadis yang tadi kita bacakan, ya sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin bisa antum catat sedikit. Allahumma laka aslamtu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Sisanya nanti cari di Google. Ya, sama no ada paket. Ya, nanti dicari, di searching, dihafalkan. Mufaham? Insyaallah taala. Ya, sekali lagi belajar nama-nama Allah itu bukan hanya sekedar dilafadzkan, bukan sekedar dihitung, tapi dipahami artinya dan membentuk karakter jiwa kita. Paham ya? Bayar nggak? Hah? Nggak ada duit nih. Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Kiro nanya? Enggak. Sama Al-Hayyu apa sama tadi artinya? Yang maha hidup.
Berarti di dalamnya ada sifat apa bintang? Sifat apa? Hidup yang sempurna. Ketika hidupnya sempurna, maka sifat-sifat yang lainnya juga apa? Sempurna. Ketika kita tahu ini, berarti ibadah hanya untuk siapa, Hiro? Allah Subhanahu wa ta'ala. Layak nggak kita minta kepada orang mati? Tidak. Ya, kenapa tidak layak bintang minta sama orang mati? Iya, karena dia makhluk yang apa? Yang mati, yang lemah, tidak bisa apa-apa. Sedangkan Allah adalah Tuhan kita, Rabb kita, Zat yang maha hidup, yang sifat-sifatnya maha sempurna, maka dialah yang hak untuk disembah. Minta hanya kepada Allah, sebut nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya, bahkan ada beberapa kaulnya Syekhul Islam, ya, salah satu doa yang beliau panjatkan itu, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Nah, itu juga bisa dibaca menggunakan nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Mufhum? Insyaallah akan ada efek yang besar dalam kehidupan kita ketika berdoa, beribadah dengan kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru 5 nama atau 6 nama. Apalagi dia paham sampai 99 nama. Ya, insyaallah ta'ala akan baik kehidupannya. Ya, begitu juga berjumpa dengan Allah dalam keadaan insyaallah ta'ala Allah ridho kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.